Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Chandra Pramadya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit testing, integration testing, serta acceptance testing. Untuk yang pertama yaitu unit testing adalah jenis software testing yang dilakukan untuk menguji suatu bagian atau komponen software. Unit yang dimaksud bisa berupa kode, fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek tersendiri. Unit testing termasuk dalam tahapan software development. Biasanya pengujian unit ini dilakukan sebelum sistem integration testing. Lalu apa itu fungsi unit testing? Unit testing dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit kode software sudah bisa bekerja sesuai harapan. Untuk selanjutnya, integration testing, yaitu kadang disingkat I dan T, adalah suatu tahapan proses pengujian aplikasi setelah fase unit testing dan sebelum sistem testing. Misalnya, sebuah proses yang dikerjakan oleh dua function, di mana suatu function menggunakan hasil output dari function yang lainnya. Integration testing, pada tahap integration testing, tester memeriksa hasil dari interaksi kedua function tersebut, apakah bekerja sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tester juga harus memastikan bahwa seluruh kondisi yang mungkin terjadi dari hasil interaksi antara unit tersebut menghasilkan output yang diharapkan. Dan yang terakhir, pengertian acceptance testing. Acceptance testing adalah tahap final dari pengujian suatu software sebelum akhirnya dirilis atau diperbarui. Acceptance testing memiliki kaitan yang erat dengan kebutuhan pengguna software atau aplikasi. Persyaratan serta tahap bisnis yang dilakukan demi menentukan apakah sebuah sistem sudah cukup mumpuni kemampuannya dari kriteria desain awal. Ada 3 tahap acceptance testing. Pertama, internal acceptance testing. Kedua, external acceptance testing. Dan yang ketiga, customer acceptance testing. Tujuan dan manfaat user acceptance test yaitu yang pertama, menguji apakah sistem sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam spesifikasi fungsional sistem. Kedua, memberikan keyakinan bahwa sistem disampaikan memenuhi persyaratan bisnis baik sponsor dan pengguna. Dan yang ketiga, melengkapi sejumlah tahap tambahan yang telah disetujui. Selanjutnya, hasil dari user acceptance test adalah dokumen yang menunjukkan bukti pengujian. Berdasarkan bukti pengujian inilah dapat diambil kesimpulan apakah software yang diuji telah dapat diterima atau tidak. Maka dapat disimpulkan atau diuraikan sebagai berikut. Adanya keterkaitan yang erat antara rencana pengujian dan dengan proses pengembangan sistem, di mana satu sama lain harus menempuh fase-fase atau tahapan yang harus berurutan, seperti setelah tahap spesifikasi kebutuhan untuk dapat melanjutkan ke fase spesifikasi sistem harus melalui tes rencana kebutuhan. Begitu juga dalam fase spesifikasi sistem harus memiliki atau melalui 2 tahap testing, yaitu selain tes rencana kebutuhan juga harus melalui tes rancangan penggabungan sistem. Selanjutnya, jika tahapan-tahapan tadi telah dilalui, maka dapat dilanjutkan ke fase perancangan sistem yang kemudian melalui tes rencana penggabungan sistem. Dapat dilanjutkan ke detail perancangan dan masuk ke dalam fase modul dan unit code dan tes. Terakhir, setelah melalui berbagai tes akhir, di antaranya subsystem integration test, sistem integration test, dan acceptance test, sampai ke tahap service atau pemeliharaan. Rangkaian alur sistem ini bertujuan untuk mendapatkan sistem atau aplikasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user sebagai pengguna dan kepuasan bagi developer sebagai pembuat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.